teman-teman kita di bawah itu langsung ini mendukung. Nggak bisa karena ada buktinya, ada buktinya. Buktinya, nama, alamat lengkap mungkin ya. Dan ada dokumentasinya. Dokumentasi satu sebanyak 80.000. Tanggal 24 Juni sampai 24 Juli, teman-teman Pantalis ini sedang melakukan pencocokan dan penelitian untuk melakukan pemutahiran data pemilih. Bisa jadi data yang disampaikan oleh Kemendagri itu nanti di lapangan akan ada perbedaan. Bisa pemilih pemula, ya, yang ini juga jadi bonus demografi kita ya. Betul. Untuk pemilih pemula. Makanya kemudian ya kita mengupdate terus ya, karena daftar pemilih yang bertambah ini akan berimbas pada semua kegiatan kita. Welcome Tribuners, berjumpa lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Mamdu Adi Prianto. Menyongsong Pilkada serentak 2024, berbagai persiapan dilakukan, terutama oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena ini adalah pilkada serentak yang dilakukan setiap 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Di Pilkada Kabupaten Tegal, Komisi Pemilihan Umum sudah menyiapkan sejumlah rangkaian atau proses agar pilkada kali ini berjalan dengan lancar dan tertib. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawan Tripratiwi. Selamat pagi Mas Himawan. Selamat pagi Mas Adi. Sehat? Alhamdulillah. Ini dari Kabupaten Tegal langsung ke studio Tribun Jateng ya? Iya. Langsung ke Tribun Jateng, dan terima kasih Mas Adi mengundang kami untuk hadir di sini. Himawan, ini sibuk apa ini Pak? Ini kebetulan beruntun ini kesibukan kita, di samping ada kegiatan sisa dari pemilu ya. Ini masih ada tahapan yang belum kita lalui ya. Untuk pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tegal. Oke. Ya, itu bulan Agustus. Bulan Agustus? Bulan Agustus. Itu udah fix ya? Udah fix, karena AMC anggota DPRD Kabupaten Tegal itu kan tanggal 28 Agustus 2024. Itu tinggal nunggu pelantikan. Akhir masa jabatan ya? Akhir masa jabatan kita selesai tugas kita. Oh, di pelantikan itu KPU Kabupaten Tegal juga masih berperan ya itu ya? Ya, karena di 21 hari sebelum AMC itu anggota DPRD terpilih wajib untuk menyampaikan kepada kita tanda terima LHKPN dari KPK. Kalau kemudian mereka belum menyampaikan kepada kami, kepada KPU Kabupaten Tegal, kita bisa menunda untuk tidak menyertakan mereka yang tidak menyampaikan tanda terima LHKPN itu. Oke. Semua persoalan atau di sidang MK sudah beres semua? Kebetulan kita tidak ada PHPU ya. Tidak ada PHPU. Ya. Oh, artinya lancar ya. Tinggal menunggu waktu sampai Agustus besok. Iya, betul. Saat ini anggota DPRD berarti jumlahnya masih sama? Masih sama, 50 orang. 50 orang. Artinya ini konsentrasi KPU Kabupaten Tegal ini terbagi ya? Terbagi-bagi. Ya. Ada pelantikan DPRD, legislatif ya, betul. Pemilihan legislatif 2024 kemarin. Betul. Dengan besok persiapan pilkada. Persiapan pilkada pun ada perbedaan kita ya dengan daerah lain di kabupaten kota di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 2 yang ada calon persorangan. Salah satunya Kabupaten Tegal dan Sukoharjo. Oke. Nah, ini yang membedakan kami, kesibukan kami saat ini dengan kabupaten kota Jawa Tengah yang lainnya, Mas Adi ya. Oke. Tahapan yang sekarang memang kami sedang melakukan verifikasi faktual. Tanggal 10 verifikasi faktual calon perseorangan. Dukungan calon. Oke, dukungan calon. Ini udah verifikasi faktual ya? Iya. Verifikasi administrasi sudah dilakukan. Administrasi sudah dilakukan. Dan lengkap. Kemarin lengkap. Kemudian kita berlanjut ke verifikasi faktual itu mengunjungi badan atau kami PPS itu mendatangi satu persatu sejumlah dukungan mereka. Satu persatu. Bayangin Mas Adi. 80.000 lebih. 80.000 lebih. Harus kita kunjungi, kita tanya satu persatu apakah Anda mendukung atau tidak. Waduh, itu pekerjaan yang lumayan cukup berat mungkin ya. Di pemilu kemarin, pada saat kita verifikasi faktual partai politik itu sampling.
Tapi untuk perseorangan itu kita langsung kunjungi satu persatu. Dan kita unggah ke Silon. Pakai aplikasi. Jadi kita nggak bisa kemudian ini teman-teman kita di bawah itu langsung ini mendukung, nggak bisa karena ada buktinya, ada buktinya. Buktinya nama, alamat lengkap begini ya. Dan ada dokumentasinya. Dokumentasi satu sebanyak 80.000. Itu yang bergerak ke rumah-rumah siapa itu, Mas? Teman-teman kita PPS. Teman-teman PPS ya. Dan dibantu PPK. PPK. 80.000 itu berapa persentase dari jumlah penduduk Kabupaten Tegal? 80.000. Jadi ketentuannya itu kan 6,5% dari DPT. DPT pemilu kemarin. DPT pemilu kemarin itu kita 1.244.454 dikalikan 6,5% minimal syarat dukungannya. Itu kemarin jatuhnya 80.760 kalau nggak salah ya. Itu sekitar itu ya. Nah kemudian itu bisa terpenuhi oleh calon perseorangan. Kemudian kita lihat verifikasi faktualnya. Kalau secara administratif mereka lengkap, tapi ketika kemudian kita datangi satu persatu oleh teman-teman PPS tadi, nanti hasilnya kita akan lihat tanggal 10 besok. Tanggal 10 penentuannya kepastiannya. Iya, rekapitulasi. Ini sekarang sudah tanggal 8 kemarin teman-teman PPK ya setelah PPS kemarin melakukan verifikasi faktual, kemudian direkap oleh PPK di tingkatan kecamatan. Sudah semua melakukan verifikasi rekapitulasi, kemudian nanti tanggal 10 kita lakukan rekap di tingkat kabupaten. Calon perseorang di Jawa Tengah ada 2 di Kabupaten Tegal sama Kabupaten Sukoharjo. Di Kabupaten Tegal itu informasinya bakal calon bupati sama wakil ya? Iya, pasangan. Itu dukungannya sendiri-sendiri atau enggak, jadi satu? Satu pasangan. Satu pasangan. Satu pasangan ketentuannya ya. Iya, karena paket ya. Paket pasangan calon. Ini verifikasi faktual, sebelumnya verifikasi administrasi lolos lancar. Iya. Peluangnya gimana, Mas? Calon perseorangan misalnya. Ya, ada tradisi di Kabupaten Tegal memang ada calon perseorangan. Tapi nanti kita lihat ya, karena setelah verifikasi faktual memungkinkan juga ada perbaikan ketika misalkan dari hasil verifikasi faktual ada yang TMS tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat. Misalkan Mas Adi, ketika kita tanya Mas Adi mendukung tidak? Saya tidak mendukung. Berarti TMS. Kalau mendukung MS. Nah, dari jumlah MS dan TMS-nya nanti kita lihat harus minimal dukungan yang tadi itu yang 80.000 itu harus terpenuhi. Kalau belum terpenuhi berarti mereka harus perbaiki syarat dukungan yang dilakukan oleh pasangan calon. Harus dilengkapi kembali. Mengajukan orang lagi. Mengajukan orang lagi yang baru, yang tidak terdaftar sebelumnya. Iya. Seperti itu. Jadi ini memang dua-duanya melelahkan ya, Mas ya. Dua-duanya melelahkan. Dari KPU-nya petugas PPS-nya juga lelah, dari biasa. Pasangan independen juga lelah. Pengalaman yang ditemukan teman-teman PPS ketika melakukan verifikasi itu kan macam-macam. Ada yang misalkan mereka tidak ditemui pada saat teman-teman PPS melakukan verifikasi karena mereka bekerja, harus nunggu sampai ketemu. Kemudian tahapan keduanya kalau misalkan tidak ketemu, kita serahkan nama-nama yang tidak ditemukan. Atau misalkan di lembar kerja itu mereka kan ngecek dengan lembar kerja ini dari data Silon kita unduh, kemudian kita cek. Nah, ketika kita cek data tersebut alamatnya berbeda, itu kan sulit itu. Ya. Dan itu harus kita pastikan ketemu orangnya. Kalau tidak ketemu ya kita serahkan ke pasangan calon ini loh. Ketika kita lihat di data lembar kerja kita ternyata nggak ada. Ini bagaimana? Kita serahkan untuk mereka kumpulkan di PPS atau di suatu tempat yang disepakati bersama. Iya. Itu jalur independen ya, Mas ya? Iya. Tanpa partai politik. Kalau partai politik saat ini belum start ya tahapannya. Belum start. Ya? Nanti akhir Agustus baru kita sampaikan pendaftarannya. Pendaftaran tanggal? Pengumuman. Untuk pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Iya. Oke, 27 Agustus itu ya, pendaftaran masih dari partai politik sama jalur independen ya? Iya. Oke. Jadi tadi itu jalur independen itu syarat untuk daftar itu proses ini harus dilalui dulu. Harus dilalui dulu. Mereka start duluan. Start duluan. Oke. Kalau untuk saat ini tahapan sedang apa, Mas? Ya, jadi
secara garis besar dulu saya sampaikan ya bahwa di Pilkada itu sesuai dengan PKPU nomor 2 2024 tentang tahapan dan jadwal itu ada 2 kegiatan besar yang dilakukan oleh KPU di seluruh Indonesia sama ya. Ada tahapan persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan misalkan program dan anggaran itu sudah selesai ya. Kemudian penyusunan peraturan juga pada setiap tahapan KPU RI memandu kita membuat regulasi dan itu memudahkan karena ini kan pilkada serentak, jadi memang diharapkan secara hierarkis kebijakan-kebijakannya pun sama gitu ya. Kemudian ada juga perencanaan penyelenggaraan, kemudian pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Nah untuk pembentukan PPS dan PPK dan PPS sudah dilakukan, tinggal untuk KPPS nanti menunggu 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ya. Oke. Termasuk di dalamnya nanti ada pembentukan pengawas kecamatan ya. Beberapa juga sudah dilakukan. Tapi ini ranahnya Bawaslu. Kemudian juga tahapan yang sudah kita lakukan di tahapan persiapan itu pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pilkada itu sudah berjalan. Sudah kita sampaikan, sudah kita umumkan. Kemudian juga penyerahan daftar penduduk potensial pemilih DP4 yang tadi kita bincang-bincang tadi itu kita sudah menerima DP4 dari Kemendagri. Yang itu kemudian di akhir DP4 persiapan, itu daftar pemilih ya Mas? Iya, daftar pemilih penduduk potensial. Oke. Ya. Itu dari Kemendagri karena itu bahan awal untuk menetapkan pemilih. Untuk kita lakukan pencocokan dan penelitian. Jadi yang sekarang sedang dilakukan oleh Pantarlih, tanggal 24 Juni sampai 24 Juli, teman-teman Pantarlih sekarang ini sedang melakukan pencocokan dan penelitian untuk melakukan pemudahan data pemilih. Bisa jadi data yang disampaikan oleh Kemendagri itu nanti di lapangan akan ada perbedaan, perubahan, karena kan dinamis ya. Untuk pendudukan dinamis, ada keluar masuk, ada yang meninggal dan sebagainya. Itu akan dilakukan oleh PPS juga nanti setelah Pantarlih dilakukan pemudahan juga, tapi saat ini Pantarlih sedang melakukan pencocokan dan penelitian sampai tanggal 24 Juli 2024. Kemudian nanti kita susun DPS, daftar pemilih sementara. Ya. Dan sampai September nanti akan kita tetapkan DPT. DPT itu yang akan dijadikan dasar kepada dari KPU untuk menetapkan berbagai hal, termasuk logistik, TPS-nya berapa dan sebagainya. Ini akan ada perubahan-perubahan dari sekarang sampai September itu. Kalau boleh tahu daftar pemilih Kabupaten Tegal sekarang berapa Mas? Sebelum dilakukan Pantarlih ya? Kalau pemilu kemarin daftar pemilih kita DPT ya, karena nanti yang kita gunakan adalah DPT. DPT Pilkada nanti di akhir September insya Allah sudah kita tetapkan. Ini terakhir berarti kemarin Pilpres, Pileg ya? Ya, itu 1.242.454 sampai apal Mas Adi. Sampai ngelotok ya jumlahnya. Iya. Itu potensinya berkurang atau bertambah saat ini Mas? Nah, DP4 kemarin diturunkan oleh Kemendagri kebetulan ada penurunan ya. Penurunan tidak signifikan tapi sedikit ya. Sedikit. 1.241.000, sekitar 1.000-an lah. Tapi sekarang sudah ada penambahan lagi. Sudah ada penambahan? Iya, dari jumlah yang dari Kemendagri itu, DP4. Teman-teman Pantarlih lakukan pencocokan dan penelitian itu, kemarin informasi dari bawah itu ada penambahan. Ya. Jadi per TPS itu kan sekarang maksimal 600. Kalau kemarin 300, sekarang jadi 600. Ya, informasi dari teman-teman Pantarlih, dari rekap sementara, sekitar 70% itu ada penambahan TPS. Sudah 70% tapi ada penambahan TPS. Baru 70% itu ya? Jadi, penambahan berapa TPS? Ada sekitar berapa? 4 ya. Sementara ada 4 TPS. Sementara 4 TPS. Ya. Ada kemungkinan potensi untuk bisa sampai 10. Bisa sampai 10. Informasi divisi Rendatin kami. Oke, itu mungkin pemilih pemula ya? Bisa pemilih pemula ya, yang ini juga jadi bonus demografi kita ya. Betul. Untuk pemilih pemula. Makanya kemudian ya kita mengupdate terus ya, karena daftar pemilih yang bertambah ini akan berimbas pada semua kegiatan kita.
Itu Mas. Pemilih pemula sudah masuk nih Mas. Ya. Misalkan dari jumlah itu sudah masuk ke DPT ya, daftar pemilih tetap. Lalu ini kan tugas KPU kan selanjutnya itu ada lagi. Bagaimana pemilih pemula yang lumayan jumlahnya karena bonus demografi itu ingin berbondong-bondong ke pemungutan suara ini. Ingin melakukan suaranya itu berguna lah untuk pembangunan Kabupaten Tegal. Bagaimana caranya KPU Kabupaten Tegal itu agar mereka itu tertarik, pemilih pemula itu tertarik gitu. Ya. Jadi di divisi kami itu memang ada divisi yang khusus melakukan pemetaan, kemudian juga melakukan kegiatan yang kita rencanakan di awal. Di divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, dan SDM, gitu ya. Divisi ini punya tugas memang melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas kepada masyarakat, dan juga bekerjasama dengan semua pihak, tidak cuman secara mandiri melakukan sosialisasi, tapi kita kerjasama dengan semua pihak, termasuk menggandeng komunitas, menggandeng sekolah-sekolah, kemudian juga basis-basis pemilih yang ada di masyarakat. Ada 10 basis pemilih yang kita gandeng untuk melakukan sosialisasi. Jadi kami berkeyakinan bahwa KPU tidak mungkin melakukan sosialisasi secara mandiri menyeluruh sampai ke basis-basis pemilih kita, sehingga kita menggandeng komunitas, termasuk komunitas netizen untuk melakukan kolaborasi, bagaimana mengemas diseminasi informasi dan sebagainya, termasuk dengan teman-teman media. Kami juga saat ini kami bermitra baik untuk menyampaikan informasi-informasi yang kita miliki. Jadi kami berkeyakinan ketika melakukan kolaborasi itu menjadi solid, menjadi harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Misalkan pemilih pemula pengen sesuatu, ya kita coba wujudkan dengan kemasan-kemasan kegiatan yang kita lakukan. Karena di kami untuk sosialisasi itu memang lokalitasnya bisa dimunculkan. Ada kebijakan dari kita untuk bisa mengemas bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mengarah ke teman-teman pemilih, basis-basis pemilih itu. Kalau misalkan kegiatannya dengan keagamaan, misalkan basis keagamaan, ya kita pilih sholawatan. Misalkan kemarin juga kita begitu, pada saat kita melakukan launching atau peluncuran pilkada, kemarin kita membuat kegiatan dengan menggandeng pemerintah daerah. Yang hadir juga luar biasa, itu komunitas sholawat. Kita menghadirkan pemangku agama yang untuk sholawatan, itu luar biasa. Nanti di basis pemilih perempuan, nanti juga akan kita kemas demikian rupa. Organisasi perempuan ya? Organisasi perempuan kita libatkan, pemangku keagamaan juga kita libatkan. Kemudian di basis marginal kita libatkan, ada namanya komunitas disabilitas, kita libatkan juga. Kemudian juga teman-teman nelayan juga kita libatkan. Jadi 10 basis itu kita libatkan dalam proses diseminasi informasi itu. 10 basis itu? 10 basis. Ya. Kalau melihat dari partisipasi pemilih saat Pilpres kemarin atau Pileg kemarin ya, itu berapa persen kalau di Kabupaten Tegal? Ya, alhamdulillah di Kabupaten Tegal meskipun belum memenuhi target nasional yang 79% itu, tapi kita ada peningkatan angka partisipasi yang tadinya di bawah 70%, kemarin 76% rata-rata. 76% rata-rata. Jadi kami berharap di Pilkada 2024 nanti memang ada peningkatan partisipasi yang terjadi ya. Kita berharap 80% lah. 80%? Target dari KPU itu? Harapannya begitu. Ya. Itu kalau secara umum itu biar partisipasi pemilih meningkat, masyarakat ingin menyumbangkan suaranya nih di tobong suara itu ya. Apa yang dilakukan KPU secara umum ya? Itu yang memberikan hadiah di setiap TPS itu memang ada KPU atau ada pihak lain yang ingin, ayolah kerjasama ini dengan KPU. Jadi kalau nyoblos itu ada hadiahnya gitu. Ya. Jadi tadi itu ya, kemasan-kemasan yang bisa dilakukan oleh kita. Misalkan kita ada lomba foto selfie di TPS, misalnya gitu ya. Kita juga lakukan itu untuk membangkitkan semangat mereka. Misalkan, yuk datang ke TPS,
dengan begitu kemudian kita bisa mengaktualkan diri dengan foto selfie, kemudian bisa juga berpartisipasi di kegiatan-kegiatan KPU, misalnya begitu. Itu juga bagian dari salah satu yang menarik simpati untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya. Terutama teman-teman yang generasi Z, generasi milenial saat ini. Kita coba upayakan seperti itu. Ada kemudian saat ini kami juga sedang proses ya kerjasama dengan pihak Polres Tegal di Hari Bayangkara. Kita juga menggandeng mereka untuk di kegiatan-kegiatan kita. Ya, jadi menyelipkan sosialisasi di setiap acara-acara. Acara-acara itu. Baik-baik. Ya, jadi segmentasi itu penting. Makanya kita mencoba masuk ke segmentasi yang bisa kita masukkan juga, kita masuk, kemudian efektif gitu. Yang penting efektif, karena sosialisasi harapannya itu kan menyasar ke masyarakat yang luas, lebih banyak gitu. Makanya kegiatan Hari Bayangkara ini juga ada beberapa kegiatan yang besar, ya kita berpartisipasi di sana, masuk kegiatan-kegiatan di Hari Bayangkara. Dan itu juga disarankan oleh KPU Provinsi agar setiap kali kegiatan kita itu menyasar ke publik yang lebih luas. Harapannya kan gitu, karena harapan masyarakat KPU bisa menyasar sampai ke ruang-ruang masyarakat. Kita juga berupaya itu dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah, Kabupaten Tegal, kita mencoba untuk mengoptimalkan itu. Oke. Gitu. Bicara kandidat atau pasangan bakal calon di Pilkada Kabupaten Tegal ini sudah banyak bermunculan, banyak jumlahnya. Meskipun saat ini Pilkada Kabupaten Tegal juga diikuti oleh petahana atau incumbent. Bicara terkait pendaftar melalui partai politik nih Mas, itu ada minimal kursinya berapa Mas kalau di Kabupaten Tegal? Iya, kalau di regulasinya itu 20 persen ya kursi ya, atau 25% suara sah ya dari pemilu 2024 kemarin. Saat ini ada 2 partai, kalau dari partai politik yang bisa langsung mengusung pasangannya sendiri tanpa harus bergabung dengan partai politik yang lain. 2 partai politik? 2 partai politik. Apa aja itu Mas? Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Oke, PKB dan PDIP ya? Memungkinkan mereka untuk langsung mengusung sendiri pasangannya. Oke. Terakhir Mas Himawan, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Tegal? Ya, Tribuners dan masyarakat Kabupaten Tegal, kami yakin bahwa KPU Kabupaten Tegal ingin melayani sepenuhnya peserta pemilu. Ya, peserta pemilu itu ada peserta pemilu dan pilkada ya dalam hal ini. Baik itu pasangan calon maupun yang kedua adalah pemilih. Kita ingin memastikan bahwa KPU Kabupaten Tegal ingin melayani peserta pemilu dengan baik, menggunakan hak-haknya, dan juga kita bisa memberikan kewajiban kita untuk melayani. Kemudian yang kedua, kepada pemilih, kami ingin memastikan saat ini yang dilakukan oleh rekan-rekan Pantarlih dan nanti dilanjutkan oleh PPS dan jajaran KPU, pengen melayani pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H pemungutan suara Pilkada 2024, tanggal 27 November 2024, sehingga pastikan bahwa sebagai pemilih, Anda sebagai pemilih bisa menjadi pemilih yang cerdas dan pada saat hari H bisa datang ke TPS. Itu saya kira Mas Adi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat maupun peserta pemilu, karena kewajiban kita adalah melayani 2 pihak. Melayani peserta pilkada, tadi itu peserta dari partai politik dan perseorangan, bakal calon, dan kedua pemilih. Karena yang melakukan pemungutan suara nanti kan akhirnya juga pemilih ya. Kita pengen memastikan itu, dan pesertanya tadi yang jadi peserta yang akan dipilih itu kan dari peserta tadi partai politik maupun perseorangan. Jadi kita KPU itu pengen melayani sepenuhnya mereka. Jadi kalau ada keinginan, harapan dan sebagainya silakan sampaikan ke kami. Dan kalau ada himbauan dan sebagainya silakan sampaikan kepada kami biar kami bisa melayani sepenuh hati. Ya, tentunya independen dan partai politik dari jalur independen sama jalur partai politik tentunya diperlakukan sama ya. Sama. Kami ingin melakukan pelayanan sepenuh hati. Gitu.
gitu Mas Adi. Ya, semoga Kabupaten Tegal lancar ya melaksanakan setiap tahapan Pilkada 2024 kembali. Tribuners, sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, izinkan saya untuk mengucapkan sedikit pantun dengan bahasa Tegalan. Maskote KPU Kabupaten Tegal arane jalak sureng. Lunga doklos maring pasar Pagungan Duku Turi tuku manu kacer. Kawan kabeh aja pada kelalen. Nyoblos maning neng 17 November. Cakep. Cakep, terakhir cakep ya. Cakep. Iya. Terima kasih Tribuners. Berjumpa kembali dengan saya di episode selanjutnya terkait Pilkada. Saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng.